Sebagai agama terbesar di dunia, dengan total pengikut sebanyak 2,4 miliar penduduk, atau sekitar 31,2% dari total populasi dunia, kekristenan telah menjamah hampir semua belahan bumi, dari Afrika sampai bahkan Antartika. Kekristenan juga kaya Indomie, dengan banyak rasa, yang tentunya bisa dipilih sesuai dengan selera. Tapi, kenapa kekristenan bisa menjadi agama global seperti sekarang ini? Dan kenapa ada banyak banget jenis kekristenan, mulai dari yang paling tradisional sampai ke modern kayak konser musik? Semua dimulai dari Yesus Kristus yang meninggal di salib pada 30 Masehi, dan kemudian bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga 40 hari kemudian. Di mana sebelumnya Yesus sudah memberikan mandat kepada 12 muridnya untuk menyebarkan ajarannya ke seluruh dunia. Beberapa saat kemudian, ini kita mau ngapain ya sekarang? Nggak tahu. Ini kita gimana ya nggak ada Yesus? Ini kita aman nggak ya? Para murid awalnya ketakutan ditinggal sendiri. Tapi, Yesus mencurahkan Roh Kudus atas para murid dalam bentuk lidah api yang dikenal sebagai peristiwa Pentakosta, di mana para murid mendadak bisa ngomong banyak bahasa untuk memberitakan ajaran Yesus dan menarik banyak orang dari banyak daerah untuk menjadi pengikut Yesus. Pada waktu itu tuh, para murid Yesus merupakan orang Yahudi, dan para pemuka dan ahli agama Yahudi yang melihat ajaran baru yang semakin berkembang ini, kemudian mulai mempersekusi banyak orang Kristen dengan Santo Stefanus jadi orang pertama yang menjadi martir dalam sejarah kekristenan. Salah satu orang yang paling banyak memburu dan membunuh orang Kristen adalah Saulus dari Tarsus, yang kemudian suatu hari dalam perjalanannya ke Damaskus untuk membunuh orang Kristen, mendapat penglihatan tentang Yesus yang membuatnya bertobat dalam semalam dan berganti namanya menjadi Paulus. Paulus ini kemudian jadi salah satu pengikut Yesus yang terpenting. Paulus kemudian bersama murid-murid Yesus lainnya mulai berkeliling ke daerah Asia Minor sampai ke Eropa, dari Antioquia di Suriah sampai Roma di Italia dan Afrika. Meskipun satu persatu murid Yesus dibunuh, banyak orang non-Yahudi yang menjadi Kristen karena perjalanan penginjilan tersebut, yang menimbulkan perdebatan pertama dalam sejarah kekristenan antara Petrus yang merupakan Yahudi dan Paulus yang merupakan orang non-Yahudi tentang apakah orang non-Yahudi yang menjadi Kristen harus mengikuti hukum Taurat seperti disunat atau nggak perlu. Petrus bilang perlu dan Paulus bilang nggak. Dan melalui konsili Yerusalem tahun 50 Masehi diputuskan bahwa semua orang bisa menjadi Kristen tanpa perlu mematuhi secara ketat seluruh hukum Taurat. Dan kekristenan gak hanya untuk orang Yahudi aja. Para murid Yesus yang satu persatu meninggal karena dibunuh oleh pemerintahan setempat, beruntungnya meninggalkan tulisan-tulisan yang berisi ajaran Yesus, serta perjalanan keimanan mereka, yang kemudian dikumpulkan dan membentuk Alkitab Perjanjian Baru pada abad ke-1 sampai ke-2 Masehi, yang menjadi tameng untuk melawan ajaran-ajaran sesat pada waktu itu. Kekristenan terus dipersekusi oleh pemerintahan setempat, terutama di wilayah Kekaisaran Romawi, kecuali di Armenia, yang merupakan negara pertama yang menjadikan agama Kristen sebagai agama resmi negara pada 301 Masehi. Persekusi ini berakhir sampai pada abad ketiga, di mana pada 312 Masehi, Kaisar Konstantinus dibaptis dan menjadi seorang Kristen, dan pada 350 Masehi menjadikan agama Kristen sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi, yang membuat kekristenan semakin berkembang. Pada awal sejarah kekristenan, setelah dilegalisasi oleh Kekaisaran Romawi, terdapat 5 kota utama yang dianggap sebagai pusat kekristenan dunia, atau disebut Pentarki, yaitu Konstantinopel, Alexandria, Antioquia, Yerusalem, dan Roma sendiri. Dan kelima kota punya masing-masing kepala gereja yang disebut uskup atau patriark sebagai model organisasi gereja. Berbeda dari anggapan umum bahwa pada mulanya kekristenan bersatu dan solid dengan satu ajaran yang baku, kenyataannya, pada abad ke-2 sampai 4 Masehi, banyak ajaran-ajaran sesat yang berkembang di seluruh wilayah Romawi sampai ke semenanjung Arabia. Salah satunya adalah Arianisme, yang berasal dari ajaran uskup kota Alexandria bernama Arius, yang menolak doktrin Trinitas karena menolak ketuhanan Yesus, dan bahkan mengajarkan bahwa pernah ada suatu masa di mana Yesus nggak ada. Ajaran Arius ini ditolak keras oleh para bapak gereja yang merupakan murid langsung dari murid-murid Yesus, terutama oleh Santa Claus atau Santo Nicholas, yang menurut beberapa sumber bahkan membogem Arius di muka. Kaisar Konstantinus kemudian mengumpulkan para uskup gereja dari seluruh penjuru Kekaisaran Romawi untuk mengadakan rapat di kota Nikea, dan berujung pada konsili Nikea pada 325 Masehi yang merumuskan ajaran baku kekristenan berdasarkan Alkitab serta tradisi para rasul Yesus yang kita percaya sampai sekarang, dan menyatakan Arianisme sebagai ajaran sesat, dan Arius kemudian harus diasingkan.
Nah, tapi ajaran Arius sampai sekarang masih ada dalam bentuk aliran saksi Yehova. Konsili Nikea ini juga menghasilkan syahadat iman rasuli Kristen yang sampai sekarang menjadi dasar ajaran kekristenan dan diucapkan di seluruh gereja Kristen. Selain Arianisme, masih ada banyak lagi ajaran sesat yang berkembang, kayak Gnostisisme, Marcionisme, Docetisme, Montanisme, dan masih banyak lagi. Bahkan, Santo Athanasius, yang merupakan salah satu bapak gereja paling terkenal dan berpengaruh di awal sejarah kekristenan, kayak Iron Man di Avengers, pada waktu itu dianggap melawan dunia, karena dia tetap teguh mempertahankan ajaran kekristenan yang ortodoks atau baku, yang pada waktu itu merupakan minoritas di tengah ajaran-ajaran sesat. Setelah Konsili Nikea, Konsili Konstantinopel diadakan pada 351 Masehi untuk mengklarifikasi beberapa poin di Konsili Nikea, dan juga menekankan bahwa Roh Kudus itu Tuhan, yang kita kenal dengan istilah Tritunggal, atau satu Tuhan dengan 3 pribadi berbeda, serta Yesus, walaupun Tuhan, juga 100% manusia, dikarenakan seorang pria bernama Apollinaris mengatakan bahwa Yesus hanya memiliki tubuh manusia saja, tapi pikirannya tetap ilahi, dan dinyatakan sesat oleh gereja pada waktu itu. Pada intinya, Yesus itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Tapi, seorang uskup Konstantinopel bernama Nestorius berpendapat bahwa kodrat kemanusiaan dan ketuhanan Yesus terpisah, sehingga bukan satu pribadi yang tunggal, namun hanya bersama saja dan pribadi Yesus. Sehingga, ia menolak bahwa Bunda Maria disebut sebagai Bunda Allah atau Theotokos, karena ia menganggap Maria cuma ngelahirin Yesus sebagai manusia aja. Ajaran ini dianggap sesat oleh Santo Cyrilius dari Alexandria, yang menganggap bahwa poin utama kekristenan adalah kalimat Allah yang menjadi manusia 100% untuk menebus dosa manusia. Untuk menyelesaikan perdebatan tersebut, Konsili Efesus diadakan pada 431 Masehi, yang menyatakan bahwa ajaran Nestorius sesat, yang kemudian diasingkan, dan bersama dengan pengikutnya, mendirikan gereja Kristen Asia Timur. Beberapa orang yang pengen memisahkan kemanusiaan dan ketuhanan Yesus menyatakan bahwa Yesus memiliki satu kodrat atau hakikat dan pribadinya sebagai manusia, yang merupakan gabungan dari 2 hakikat kemanusiaan dan ketuhanan, atau disebut miaphysitisme, seperti yang diajarkan oleh Santo Cyrilius. Tapi, beberapa lainnya percaya bahwa Yesus memiliki 2 kodrat yang gak bercampur baur dan gak terpisahkan dalam satu pribadi, atau disebut diophysitisme. Konsili Kalsedon pun diadakan pada 451 Masehi untuk membahas isu ini, dan ajaran diophysitisme dianggap sebagai ajaran yang benar. Para pengikut miaphysitisme yang gak setuju terus cabut dan bilang kalau Konsili Kalsedon gak sah atau scam, dan kemudian membentuk gereja Ortodoks Oriental. Kekristenan terus berkembang di awal tahun 600-an Masehi, sampai suatu hari di tengah padang gurun di semenanjung Arabia muncul seorang pria bernama Muhammad yang menyebarkan agama Islam dan menaklukkan daerah Timur Tengah, Afrika Utara, dan semenanjung Iberia. Umat Kristen di bawah Islam dipersekusi dan dipaksa untuk masuk Islam, sehingga kekristenan di Eropa harus bersatu. Namun, pada 1054, karena alasan politis dan teologi yang kompleks, kekristenan terpecah lagi jadi Kristen Katolik Roma di barat di bawah pimpinan Paus dan Kristen Ortodoks Timur di bawah pimpinan Patriark. Perpecahan ini mengikuti garis perpisahan Kerajaan Romawi yang juga terpisah menjadi barat dan timur pada 355 Masehi. Waktu kota suci Yerusalem jatuh ke tangan Islam dan umat Kristen Ortodoks dipersekusi, Paus Urbanus II mengobarkan perang salib, yang dimana semua tentara salib dari kerajaan-kerajaan di Eropa Barat akan membantu tentara Kristen Ortodoks di Timur untuk melawan Islam dan mengambil alih kota Yerusalem. Walaupun pada akhirnya mereka malah saling bunuh dan gagal membebaskan wilayah-wilayah bekas kekristenan dari tangan Islam, kecuali daerah Spanyol dan Portugal, yang dimana operasi Reconquista berhasil. Pada abad ke-12, Eropa memasuki masa skolastisisme abad pertengahan, yang dimana ajaran filsafat dan rasional berkembang, dan banyak teolog gereja kayak Santo Thomas Aquinas di barat dan Santo Gregorius dari Palamas di timur yang mulai menemukan metode pemikiran rasional dan dialektis untuk menjelaskan dunia sekitar, serta membuktikan keberadaan Tuhan. Sehingga ilmu teologi yang kemudian disusul ilmu lainnya kayak matematika dan sains berkembang pesat. Eropa kemudian memasuki masa abad ke-8, di mana gereja Katolik dan Paus yang waktu itu memiliki kekuatan hampir mutlak di Eropa dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari di semua bidang, dari sosial, ekonomi, kultural sampai ke politik, bertindak semena-mena dan mengekang kebebasan berekspresi publik, apalagi sains, dengan alasan gak agamis. Pejabat gereja banyak menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi, dan bahkan gereja pada waktu itu menjual surat hutang untuk pengakuan dosa atau disebut indulgensi
kepada masyarakat yang pengen dosa diampunin. Uang hasil penjualan indulgensi kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi dan membangun gereja-gereja megah kayak Basilika Santo Petrus. Semua itu berakhir pada saat Eropa memasuki masa Renaissance atau pencerahan di abad ke-14 sampai 17, di mana rakyat yang muak dengan kekuasaan mutlak gereja mulai memberontak dan mengekspresikan diri mereka secara bebas, yang ditandai dengan kemajuan pesat di bidang sains dan seni. Di abad ke-15, seorang bernama Jan Hus memprotes kebijakan gereja Katolik dan menginginkan reformasi. Tapi, ia dieksekusi mati dengan cara dibakar. Kematiannya gak mematikan semangat reformasi, karena gereja Moravia muncul pada tahun 1457, yang seringkali dianggap sebagai gereja Protestan pertama. Dan pada 1517, Martin Luther, seorang pendeta Katolik, menempelkan 95 tesis di dinding gereja Wittenberg di Jerman, yang berisi kritik terhadap ajaran-ajaran gereja Katolik, terutama terkait indulgensi. Luther kemudian di-kick dari gereja Katolik, dan gerakan reformasi Protestan menyebar di seluruh Eropa, yang dimulai dari tokoh-tokoh seperti Ulrich Zwingli, John Knox, dan John Calvin di negara seperti Swiss, Prancis, dan Skotlandia. Gerakan reformasi ini menghasilkan aliran di gereja-gereja Protestan kayak Lutheran, Calvinisme, dan Presbyterianisme di Eropa, serta berujung pada perang 30 tahun dari 1618 sampai 1648 di Kekaisaran Suci Romawi antara negara-negara, bahkan keluarga kerajaan Protestan melawan Katolik. Beberapa ciri khas teologi Protestan adalah 5 sola dan tidak mengakui paus sebagai pemimpin mutlak seluruh umat Kristiani. Di Inggris sendiri, yang sebelumnya keluarga kerajaan sangat pro-Katolik dan paus, di masa kekuasaan Raja Henry ke-8 memutuskan untuk memisahkan diri dari Roma, dikarenakan ia dilarang menikah lagi menurut hukum gereja Katolik, sehingga ia mendirikan gereja Anglikan yang masih tetap mempertahankan beberapa tradisi dan ajaran gereja Katolik, namun menjadikan Raja atau Ratu Inggris sebagai kepala gereja. Penemuan benua Amerika oleh Christopher Columbus kemudian diikuti oleh banyak imigran dari Eropa yang juga membawa beberapa bentuk kekristenan ke dunia baru, termasuk Amerika Serikat juga. Sehingga banyak aliran Protestan modern sekarang lahir di Amerika Serikat dari gerakan kebangkitan rohani kedua di abad ke-18 sampai 19, yang pada intinya menentang kekristenan tradisional dan ingin mereformasi kekristenan dari dasar lagi. Hasilnya adalah beberapa aliran kekristenan kayak Metodis, Pentakostal, Baptis, Kongregasional, Advent Hari ke-7, dan masih banyak lagi, termasuk aliran sesat kayak Saksi Yehova dan Gereja Mormon. Meskipun memiliki pandangan teologi yang berbeda-beda, namun pada intinya, semua aliran kekristenan, kecuali aliran sesat, sepakat akan ajaran-ajaran pokok seperti ketuhanan Yesus dan Allah Tritunggal. Di zaman sekarang, yang dimana dunia banyak dipengaruhi ajaran-ajaran sesat kayak liberalisme dan LGBT, juga masalah sosial dan kekerasan, kekristenan harus bersatu dan menjadi terang serta harapan di dunia.